Maafkan aku, Mas. Aku sungguh tidak tahu. Kenapa kamu lakukan ini? Aku minta maaf. Bayangkan jika pria lusuh yang setiap hari Anda maki sebagai sampah ternyata adalah pemilik sah dari seluruh gedung pencakar langit tempat Anda berpijak. Hari ini, sebuah kebenaran meledak bak bom waktu di lobi kantor megah ini. Seorang CEO cantik yang dikenal sangat angkuh, kini bersimpuh di lantai, menangis histeris dengan wajah pucat pasi. Rahasia besar terbongkar saat miliarder paling ditakuti di negeri ini datang bukan untuk berbisnis, melainkan untuk memeluk erat karyawan miskin yang selama ini disiksa. Siapa sebenarnya pria ini? Mengapa identitasnya disembunyikan begitu rapat? Selamat datang kembali di channel Cerita Viral Nuna, channel yang selalu menyajikan kisah-kisah penuh pelajaran hidup yang mendalam. Hari ini, kita akan membedah sebuah drama nyata yang akan membuat bulu kuduk Anda merinding tentang harga diri dan pembalasan yang elegan. Sebelum kita masuk ke detik-detik terbongkarnya identitas asli sang karyawan misterius, pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe dan menyalakan loncengnya. Dukungan kecil Anda sangat berarti agar channel ini terus berkembang menyebarkan pesan kebaikan. Jangan lupa klik like jika Anda setuju bahwa kesombongan tidak akan pernah menang. Di puncak gedung pencakar langit yang dikelilingi dinding kaca mengkilap, Clara bertahta sebagai CEO muda yang disegani sekaligus dibenci. Baginya, dunia hanya terbagi menjadi dua kasta. Mereka yang berguna karena uangnya, dan mereka yang hanya menjadi beban karena kemiskinannya. Setiap pagi, Clara berjalan melintasi lobi dengan langkah angkuh. Suara sepatu stiletonya yang seharga puluhan juta rupiah bergema bak lonceng kematian bagi ketenangan para staf. Ia meninggalkan aroma parfum mahal yang menusuk hidung, namun tatapan matanya jauh lebih tajam dan dingin, seolah-olah menganggap semua karyawan rendahan hanyalah debu yang mengotori lantai marmernya yang berkilau. Di sudut lain kantor yang sama, bekerja seorang pemuda bernama Rio. Rio adalah staf umum yang tugasnya serabutan, mulai dari memindahkan kardus-kardus berat, membersihkan pantry yang pengap, hingga mengantar dokumen ke departemen-departemen yang jauh. Rio selalu mengenakan kemeja biru yang warnanya sudah memudar karena terlalu sering dicuci, dengan ujung lengan yang mulai berserabut. Sepatu ketsnya sudah mulai lepas solnya, namun ia rekatkan kembali dengan lem seadanya. Meski hidup dalam keterbatasan yang nampak nyata, Rio tak pernah mengeluh. Ia melakukan semua pekerjaan berat itu dengan ketenangan yang aneh, seolah-olah ia sedang menjalani sebuah peran dalam pertunjukan teater. Clara seringkali sengaja mencari-cari kesalahan Rio hanya untuk memuaskan egonya. Baginya, melihat Rio yang pendiam dan tak berdaya adalah hiburan tersendiri di tengah penatnya urusan bisnis. Ia sering menyebut Rio sebagai noda di lantai marmernya di depan rekan-rekan direksi lainnya. Clara tidak pernah menyadari bahwa di balik kesederhanaan yang nampak hina itu, Rio selalu mencatat setiap perilaku kasar, setiap kebijakan yang tidak adil, dan setiap hinaan yang ia terima dalam sebuah buku catatan kecil yang selalu ia simpan di saku celananya. Karyawan lain hanya bisa menatap Rio dengan iba dari kejauhan, namun tak ada satupun yang berani bersuara atau membela. Mereka semua tahu, satu kata pembelaan untuk Rio berarti surat pemecatan instan dari tangan dingin Clara. Ketegangan di kantor itu kian hari kian menebal, seperti api dalam sekam yang hanya menunggu satu hembusan angin kecil untuk berkobar menjadi kebakaran besar yang akan menghanguskan segalanya. Pagi itu, langit di luar jendela kantor tampak mendung kelabu. Seolah-olah alam sedang memberi pertanda akan adanya badai besar yang segera menghantam kehidupan di dalam gedung tersebut. Clara sedang berjalan terburu-buru melintasi koridor utama sambil berbicara dengan nada tinggi di ponselnya, membahas kontrak bernilai miliaran rupiah yang sedang ia perjuangkan. Di saat yang bersamaan, Rio baru saja keluar dari arah pantry, membawa nampan berisi beberapa cangkir kopi panas yang aromanya menyeruak. Kopi-kopi itu dipesan untuk rapat direksi yang akan segera dimulai dalam hitungan menit. Di sebuah persimpangan koridor yang sedikit sempit, sebuah tabrakan tak terelakkan terjadi. Clara
yang tidak memperhatikan jalan karena sibuk dengan ponselnya, menabrak bahu Rio dengan keras. Prang! Suara gelas pecah berkeping-keping di lantai marmer putih itu terdengar begitu nyaring. Cairan hitam yang masih mengepul panas itu tumpah dan membanjiri sepatu kulit domba milik Clara yang baru saja ia beli dari butik ternama di Paris pekan lalu. Clara berteriak kencang, sebuah jeritan yang penuh dengan kemarahan dan rasa jijik. Ponsel mahalnya nyaris terlepas dari tangannya saat ia menatap sepatunya yang kini kotor dan basah. Ia menatap Rio dengan mata yang membelalak penuh amarah. Sementara Rio dengan sigap langsung berlutut mencoba memunguti pecahan kaca dengan tangan kosong agar tidak mengganggu jalan. "Kau punya mata tidak, dasar sampah!" teriak Clara begitu melengking hingga beberapa staf keluar dari ruangan mereka untuk melihat apa yang terjadi. Clara tidak peduli bahwa tangan Rio mulai memerah karena terkena cipratan air panas. Ia justru menendang sisa nampan yang ada di dekat tangan Rio hingga terpental jauh. "Sepatu ini harganya lebih mahal dari gajimu selama setahun. Kau tidak akan pernah bisa membayarnya meskipun kau menjual seluruh organ tubuhmu." Rio hanya bisa tertunduk diam, meminta maaf dengan suara yang sangat rendah. Namun Clara merasa harga dirinya dilecehkan hanya karena kopinya ditumpahkan oleh seorang orang miskin. Ia merasa perlu memberi pelajaran yang tidak akan pernah dilupakan oleh Rio di depan semua orang yang kini mulai berkerumun menonton drama tersebut dengan napas tertahan. Suasana di lobi kantor yang biasanya profesional kini berubah menjadi medan penghakiman yang sangat mencekam. Clara mengambil selembar tisu dari tasnya. Namun bukannya menyeka sepatunya sendiri, ia justru melemparkan tisu tersebut tepat ke wajah Rio yang masih berlutut di lantai. "Bersihkan, sekarang juga. Jangan gunakan tisu itu. Gunakan tanganmu atau bajumu yang kumal itu untuk memastikan sepatuku kembali berkilau seperti semula," perintah Clara dengan nada yang sangat merendahkan, membuat beberapa karyawan yang menonton memalingkan wajah karena tak tega. Rio terdiam sejenak. Ia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap langsung ke dalam mata Clara. Untuk pertama kalinya, ada kilat ketegasan dan keberanian yang muncul di mata Rio. Sebuah tatapan yang membuat Clara sedikit tertegun, namun segera ia tutupi dengan kemarahan yang lebih besar. "Maaf, Bu Clara. Saya sudah meminta maaf dan saya bersedia mengganti kerugian sepatu Anda dengan memotong gaji saya. Tapi saya tidak akan melakukan hal serendah itu untuk memuaskan kesombongan Anda," jawab Rio dengan suara yang tenang namun sangat berwibawa. Jawaban itu seperti menyiram bensin ke api amarah Clara yang sudah berkobar. Ia merasa otoritasnya sebagai pemimpin tertinggi di kantor itu ditantang secara terbuka oleh seorang staf serabutan. Di depan semua bawahannya, Clara menunjuk ke arah pintu keluar dengan jari telunjuknya yang gemetar karena emosi yang meluap-luap. "Mulai detik ini juga, kau dipecat. Keluar dari gedungku sekarang. Jangan harap kau bisa membawa pulang 1 rupiah pun pesangon. Aku akan memastikan namamu masuk dalam daftar hitam di seluruh perusahaan di kota ini, sehingga kau akan berakhir menjadi pengemis di jalanan." Clara kemudian memanggil 2 petugas keamanan untuk menyeret Rio keluar. Namun, sebelum tangan petugas menyentuhnya, Rio berdiri dengan tegak, melepas kartu identitas karyawannya dan meletakkannya di atas meja resepsionis dengan perlahan. Sebelum melangkah pergi, ia menatap Clara terakhir kalinya dan berkata, "Uang mungkin bisa membeli sepatu yang mahal, tapi uang tidak akan pernah bisa membeli kembali kehormatan yang baru saja Anda buang ke lantai ini." Clara hanya tertawa sinis, tidak menyadari bahwa kata-kata Rio adalah sebuah vonis bagi masa depannya sendiri. Hanya berselang 2 jam setelah keributan besar di lobi tadi, suasana kantor berubah total menjadi sangat sibuk dan penuh tekanan yang berbeda. Semua staf dikerahkan untuk melakukan pembersihan besar-besaran di setiap sudut ruangan. Hari ini bukan sekadar hari kerja biasa. Ini adalah hari bersejarah bagi perusahaan tersebut. Investor utama sekaligus pemilik saham pengendali yang selama bertahun-tahun identitasnya dirahasiakan, dikabarkan akan datang berkunjung untuk melakukan inspeksi mendadak
sekaligus meninjau kinerja CEO dalam mengelola aset perusahaan. Clara terlihat sangat gugup, mondar-mandir di ruangannya sambil memeriksa laporan keuangan berulang kali. Ia mengganti pakaiannya dengan setelan jas paling mahal yang ia miliki dan memoles riasan wajahnya berkali-kali di depan cermin besar, agar tampak sempurna. Bagi Clara, pertemuan ini adalah segalanya. Jika ia berhasil memikat hati sang pemilik saham utama, ia mungkin akan mendapatkan bonus besar, atau bahkan kenaikan posisi di tingkat global. Namun, jika ia gagal, karir yang ia bangun dengan segala cara bisa hancur berantakan dalam sekejap. Pastikan semua terlihat sempurna. Aku tidak mau melihat ada satu debu pun di karpet lobi. Dan pastikan semua karyawan tersenyum, seolah-olah mereka adalah manusia paling bahagia di dunia, teriak Clara kepada sekretarisnya. Ia ingin menunjukkan bahwa dirinya adalah pemimpin yang sangat disiplin, perfeksionis, dan dicintai oleh bawahannya. Namun, di dalam lubuk hatinya, ada kecemasan yang tidak bisa ia jelaskan. Ada desas-desus yang beredar di kalangan pebisnis tingkat atas bahwa pemilik saham utama perusahaan ini adalah sosok yang sangat menjunjung tinggi moralitas, etika kerja, dan kemanusiaan di atas segalanya. Clara terus meyakinkan dirinya sendiri bahwa keputusannya memecat Rio tadi adalah tindakan disiplin yang benar untuk menjaga wibawa perusahaan di mata karyawan lain. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa keputusan emosionalnya beberapa jam lalu sebenarnya adalah lubang kubur yang ia gali sendiri, dan sebentar lagi ia akan terperosok ke dalamnya tanpa ada seorang pun yang bersedia mengulurkan tangan untuk membantunya. Tepat pukul 1 siang, suasana di depan gedung kantor menjadi sangat riuh namun tertib. Sebuah iring-iringan kendaraan mewah berwarna hitam legam berhenti tepat di depan lobi utama yang sudah dijaga ketat. Di barisan depan dan belakang terdapat mobil pengawal berjenis SUV besar, sementara di tengah-tengahnya terdapat sebuah Rolls-Royce Phantom yang sangat elegan dan memancarkan aura kekayaan yang tak terukur. Pintu mobil terbuka secara otomatis, dan keluarlah seorang pria tua yang sangat berwibawa dengan rambut yang sudah memutih seluruhnya, namun memiliki tatapan mata yang tajam dan penuh pengalaman. Pria itu adalah Bapak Wijaya, salah satu miliarder paling berpengaruh di Asia yang sangat jarang menampakkan dirinya di depan publik atau media massa. Kedatangannya yang tiba-tiba membuat suasana di kantor tersebut seakan membeku. Clara, dengan senyum yang dipaksakan agar terlihat sangat ramah dan profesional, segera berlari kecil menuju pintu lobi. Ia membungkuk sangat rendah, sebuah pemandangan yang sangat kontras dengan caranya memperlakukan Rio tadi pagi. Selamat datang, Bapak Wijaya, merupakan sebuah kehormatan yang tak terhingga bagi kami bisa menerima kunjungan Anda secara langsung di kantor ini. Ucap Clara dengan suara yang dibuat-buat semanis mungkin, berharap bisa mencuri perhatian sang miliarder. Clara mengulurkan tangannya, mencoba mengajak bersalaman sebagai bentuk penyambutan formal. Namun yang terjadi selanjutnya benar-benar di luar perkiraan siapapun. Bapak Wijaya sama sekali tidak menoleh ke arah Clara, bahkan tidak melirik tangan yang diulurkan sang CEO tersebut. Matanya yang tajam justru menyapu seluruh kerumunan karyawan yang berdiri berjejer di lobi, seolah-olah ia sedang mencari satu sosok yang sangat penting baginya. Wajah Bapak Wijaya yang semula terlihat dingin dan kaku, tiba-tiba berubah menjadi penuh kelembutan dan sedikit rasa haru. Ia mengabaikan Clara sepenuhnya dan berjalan lurus melewati sang CEO yang kini berdiri terpaku seperti patung di tengah lobi dengan tangan yang masih menggantung di udara. Semua orang di ruangan itu menahan nafas, bertanya-tanya dengan sangat cemas, siapa sebenarnya yang sedang dicari oleh orang nomor satu di perusahaan tersebut hingga ia mengabaikan sang CEO. Langkah kaki Bapak Wijaya yang mantap tiba-tiba terhenti tepat di depan seorang pria yang berdiri di dekat pintu keluar gedung. Pria itu masih menggendong tas ransel kumalnya dan memegang sebuah kardus berisi barang-barang pribadinya. Pria itu adalah Rio.
Rio ternyata belum sempat meninggalkan gedung sepenuhnya karena prosedur keamanan yang diperketat untuk menyambut tamu VVIP, sehingga ia tertahan di area lobi. Suasana seketika menjadi sangat sunyi. Bahkan suara desis pendingin ruangan seolah terdengar begitu jelas dan menekan perasaan semua orang yang ada di sana. Tanpa mempedulikan tatapan ratusan pasang mata yang menonton dengan penuh keheranan, Bapak Wijaya tiba-tiba merentangkan kedua tangannya. Dengan air mata yang mulai menggenang di sudut matanya, pria tua yang dikenal sangat keras di dunia bisnis itu langsung memeluk Rio dengan sangat erat. Ia terisak kecil, sebuah pemandangan emosional yang tak pernah dibayangkan oleh siapapun akan terjadi di lobi kantor yang dingin itu. "Putraku, maafkan ayah. Maafkan ayah karena membiarkanmu menjalani ujian yang sangat berat ini sendirian selama 1 tahun penuh di tempat yang tidak menghargaimu ini," ucap Bapak Wijaya dengan suara yang cukup keras dan bergetar, hingga suaranya menggema ke seluruh penjuru lobi. Clara yang berdiri hanya beberapa meter di belakang mereka, merasa dunianya seolah-olah runtuh seketika. Jantungnya berdegup begitu kencang hingga ia merasa sesak napas, dan lututnya terasa sangat lemas seolah tidak sanggup lagi menopang tubuhnya. "Putra? Rio adalah putra kandung Bapak Wijaya?" bisik Clara dengan bibir yang memucat dan gemetar hebat. Seluruh karyawan yang menyaksikan kejadian itu langsung saling berbisik heboh, menciptakan suara Rio rendah yang penuh keterkejutan. Mereka tidak percaya bahwa si karyawan miskin yang setiap hari mereka lihat memegang sapu dan nampan kopi, ternyata adalah pangean dari kekaisaran bisnis yang menguasai tempat mereka bekerja. Rio membalas pelukan ayahnya dengan lembut dan tersenyum tipis ke arah Bapak Wijaya. Sebuah senyuman yang kini terlihat sangat berwibawa, cerdas dan penuh ketenangan. Jauh berbeda dari sosok Rio yang selama ini mereka kenal sebagai staf serabutan yang lemah. Bapak Wijaya perlahan melepaskan pelukannya. Namun kedua tangannya masih memegang bahu Rio dengan penuh rasa bangga dan sayang. Ia kemudian berbalik dengan gerakan yang sangat lambat, namun penuh intimidasi. Menatap ke arah seluruh karyawan yang masih terpaku, terutama ke arah Clara, yang wajahnya kini sudah tidak memiliki rona merah sedikit pun. Bapak Wijaya kemudian menjelaskan sebuah rahasia besar yang selama ini hanya diketahui oleh lingkaran dalam keluarganya saja. Rio sebenarnya adalah pewaris tunggal dari seluruh aset, perusahaan dan kekayaan keluarga Wijaya, yang nilainya tak terhingga. "Rio sengaja aku kirim ke perusahaan ini tanpa identitas, tanpa fasilitas dan tanpa perlindungan apapun," tegas Bapak Wijaya dengan nada suara yang berat. "Itu adalah syarat mutlak dariku sebelum ia diizinkan memegang kendali penuh atas perusahaan ini. Dia harus menjalani ujian kerendahan hati selama 1 tahun untuk mempelajari karakter manusia yang sebenarnya, memahami penderitaan orang-orang di tingkat bawah, dan melihat bagaimana kekuasaan bisa mengubah seseorang menjadi monster jika tidak dikelola dengan hati nurani yang benar. Rio harus tahu siapa yang bekerja dengan integritas dan siapa yang hanya menjadi penjilat saat ada keuntungan di depan mata." Bapak Wijaya melanjutkan bahwa selama 1 tahun penuh, Rio tidak pernah benar-benar sendirian. Ia selalu mengirimkan laporan harian secara rahasia mengenai segala sesuatu yang terjadi di kantor ini. Mulai dari kebijakan yang tidak adil, pemotongan gaji sepihak, hingga cara manajemen memperlakukan staf rendahan. Mendengar penjelasan itu, Clara merasa seolah-olah ada petir yang menyambarnya di siang bolong. Semua hinaan yang ia lontarkan, semua tindakan semena-menanya, bahkan insiden sepatu dan kopi tadi pagi, ternyata telah dicatat dengan sangat mendetail oleh Rio dan dilaporkan langsung kepada orang yang paling berkuasa atas nasib karirnya. Clara baru menyadari bahwa selama ini, Rio bukan sedang dihukum oleh kemiskinan, melainkan ia sedang bertugas sebagai hakim rahasia yang menilai kelayakannya untuk terus memimpin perusahaan ini. Ternyata selama setahun ini, Clara lah yang sedang diuji. Dan dengan egonya yang setinggi langit, ia telah gagal dengan cara yang paling memalukan. Rio perlahan meletakkan kardus barang-barangnya di lobi yang tadi pagi ia bersihkan. Ia melepas jaket biru lusuhnya yang sudah mulai robek di bagian ketiak, memperlihatkan kemeja putih bersih yang selama ini ia sembunyikan di balik seragam stafnya.
Dalam sekejap, aura Rio berubah total secara dramatis. Ia bukan lagi pemuda yang membungkuk karena beban kardus, melainkan seorang pria tegap yang memancarkan karisma kepemimpinan yang luar biasa kuat, warisan genetik langsung dari ayahnya. Ia berdiri tegak di samping Bapak Wijaya, menatap tajam ke arah Clara yang kini berusaha menyembunyikan tangannya yang gemetar di balik punggungnya. "Ibu Clara," kata Rio dengan suara bariton yang tenang namun terasa sangat dingin dan menusuk hingga ke tulang belakang siapapun yang mendengarnya. "Tadi pagi Anda mengatakan dengan sangat yakin bahwa saya adalah sampah yang merusak pemandangan di kantor megah Anda. Anda juga dengan sangat sombong mengatakan bahwa sepasang sepatu Anda jauh lebih berharga daripada nyawa dan harga diri saya sebagai manusia. Sekarang, lihatlah saya baik-baik. Saya berdiri di sini bukan lagi sebagai staf yang Anda hina, melainkan sebagai pemilik mayoritas saham gedung ini, termasuk semua yang ada di dalamnya. Dan tentu saja, termasuk jabatan CEO yang sangat Anda banggakan dan Anda salahgunakan itu." Salah seorang pengawal Bapak Wijaya segera maju dan menyerahkan sebuah map kulit hitam yang sangat tebal kepada Rio. Map itu berisi dokumen-dokumen legalitas kepemilikan perusahaan yang baru saja ditandatangani, serta tumpukan bukti pelanggaran etika dan penindasan karyawan yang dilakukan oleh Clara selama menjabat. Keadaan kini berbalik 180 derajat dalam hitungan jam. Semua staf yang tadinya meremehkan Rio atau menjauhinya karena takut tertular kemiskinannya, kini menatapnya dengan penuh rasa hormat, kagum, sekaligus ketakutan. Rio telah membuktikan sebuah filosofi yang sangat dalam, bahwa penampilan luar hanyalah sebuah kulit yang bisa menipu. Namun karakter asli dan kerendahan hati adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa dibeli dengan uang miliaran rupiah sekalipun. Clara kini menyadari bahwa ia baru saja membangun musuh dari orang yang sebenarnya memberinya makan setiap bulan. Clara tidak sanggup lagi menopang berat tubuhnya sendiri. Kakinya terasa seperti jeli yang lumpuh, dan ia pun jatuh terduduk di atas lantai marmer yang dingin, tepat di tempat yang sama di mana ia menyuruh Rio berlutut beberapa jam yang lalu. Air mata mulai mengalir deras, membasahi riasan wajahnya yang sangat mahal hingga luntur dan menciptakan garis-garis hitam di pipinya. Clara menangis dengan suara yang semakin lama semakin keras, namun anehnya, tak ada satupun staf atau orang di ruangan itu yang merasa kasihan padanya. Mereka justru melihat itu sebagai sebuah keadilan yang sudah lama dinanti-nantikan. "Rio, maksud saya, Tuan Rio, saya mohon ampun. Saya benar-benar minta maaf. Saya bersumpah saya tidak tahu siapa Anda sebenarnya. Tolong beri saya satu kesempatan lagi. Saya akan memperbaikinya." Clara merangkak di lantai, mencoba menggapai ujung sepatu Rio dengan tangan yang gemetar hebat. Ia menangis histeris, suaranya memenuhi seluruh lobi dengan nada keputusasaan yang sangat memilukan bagi siapapun yang mendengarnya. "Saya akan melakukan apa saja yang Anda minta. Saya akan mengganti semua kerugian. Saya akan bekerja 24 jam sehari tanpa gaji. Tapi saya mohon jangan hancurkan hidup saya. Jangan pecat saya secara tidak hormat." Namun Rio hanya menatap Clara dengan pandangan iba. Sebuah tatapan yang diberikan seseorang kepada makhluk yang sangat malang, bukan tatapan kebencian atau dendam. Ia melihat seorang wanita yang sebenarnya sangat cerdas, namun telah dibutakan oleh kekuasaan dan kekayaan hingga ia kehilangan sisi kemanusiaannya yang paling mendasar. Rio perlahan menarik langkahnya mundur agar tangan Clara tidak menyentuh sepatunya. Tangisan histeris Clara yang kini bergema di seluruh ruangan menjadi saksi bisu tentang betapa cepatnya nasib seseorang bisa berbalik hanya dalam sekejap mata. Kesombongan yang ia bangun selama bertahun-tahun kini hancur lebur hanya karena satu insiden kecil yang ia tangani dengan kebencian. Semua orang di lobi itu belajar satu hal penting hari ini. Jangan pernah memandang rendah siapapun, karena Anda tidak pernah tahu kapan Anda harus memohon ampun kepada orang yang pernah Anda injak-injak. Rio menghela napas panjang, mencoba menenangkan suasana yang sangat emosional di lobi tersebut. Ia memberi isyarat dengan tangannya
agar para petugas keamanan membantu Clara berdiri, karena ia tidak ingin melihat wanita itu semakin merendahkan dirinya sendiri di depan umum. Berdirilah, Clara. Kehormatan seorang manusia tidak ditentukan oleh seberapa tinggi jabatannya di sebuah perusahaan, melainkan oleh seberapa baik ia memperlakukan sesamanya, terutama mereka yang tidak memiliki kekuatan untuk membalas. Ucap Rio dengan nada bicara yang sangat bijaksana, melampaui usianya yang masih muda. Bapak Wijaya hanya mengangguk setuju di sampingnya, menyerahkan segala keputusan terkait masa depan kantor tersebut sepenuhnya kepada Rio, sebagai tanda bahwa ujiannya telah lulus. Saya tidak akan memecat Anda secara tidak hormat hari ini, karena saya tidak ingin menjadi orang yang sama jahatnya dengan Anda saat Anda memecat saya tadi pagi, kata Rio, yang sempat memberikan secercah harapan di wajah Clara yang sembab. Namun, kalimat selanjutnya membuat Clara seolah kehilangan nyawanya kembali. Tapi, Anda sudah membuktikan bahwa Anda tidak layak dan tidak kompeten untuk menjadi seorang pemimpin. Mulai hari ini, posisi Anda sebagai CEO secara resmi dicopot. Sebagai gantinya, jika Anda memang masih ingin bekerja di sini, Anda akan mengisi posisi yang saya tinggalkan. Staf umum serabutan. Anda akan mulai membersihkan pantry, memindahkan kardus, dan ya, Anda juga akan membersihkan lobi ini setiap pagi. Clara terdiam membeku. Tangisnya terhenti karena rasa terkejut yang luar biasa. Baginya, menjadi staf rendahan yang ia benci adalah hukuman yang jauh lebih menyakitkan daripada dipecat secara langsung. Namun, Rio memberikan pilihan yang sangat adil. Terima posisi itu sebagai tempat untuk belajar kembali menjadi manusia, atau pergi dari perusahaan ini tanpa surat rekomendasi, dan dengan catatan buruk, yang akan menutup semua pintu karirnya di masa depan. Akhirnya, dengan kepala tertunduk dalam-dalam dan bahu yang lunglai, Clara menerima hukuman itu. Video ini berakhir dengan adegan dramatis, di mana Rio berjalan keluar dari gedung dengan langkah tegap bersama ayahnya menuju mobil Rolls-Royce, sementara Clara mulai mengambil sapu di pojokan lobi, memulai hari pertamanya sebagai orang yang selama ini ia hina habis-habisan. Sobat semua, kisah Rio dan Clara ini memberikan kita sebuah tamparan keras, sekaligus pelajaran yang sangat berharga tentang kehidupan. Harta, tahta, dan jabatan yang kita miliki saat ini hanyalah titipan sementara yang bisa diambil kembali oleh Sang Pencipta hanya dalam hitungan detik. Jangan pernah sekalipun menggunakan kekuasaan yang Anda miliki untuk menginjak harga diri orang lain. Karena dunia ini berputar seperti roda. Kita tidak pernah tahu, mungkin saja orang yang kita remehkan dan kita sakiti hari ini adalah orang yang di masa depan akan memegang kunci keberhasilan atau bahkan keselamatan hidup kita. Jadilah pribadi yang selalu rendah hati, seperti pepatah yang mengatakan bahwa pohon yang paling banyak buahnya adalah pohon yang paling merunduk ke tanah. Jika Anda merasa kisah ini menyentuh hati dan memberikan inspirasi positif, jangan ragu untuk membagikannya kepada teman, sahabat, atau keluarga Anda melalui media sosial agar semakin banyak orang yang belajar tentang pentingnya menghargai sesama tanpa memandang status sosial. Terima kasih banyak telah meluangkan waktu berharga Anda untuk menonton video ini hingga detik terakhir. Setiap dukungan yang Anda berikan melalui like, komen, dan subscribe adalah energi tambahan bagi kami untuk terus berkarya menyajikan konten-konten berkualitas lainnya. Sampai jumpa di kisah-kisah penuh hikmah selanjutnya. Tetaplah menjadi orang baik, meskipun dunia terkadang tidak memperlakukanmu dengan cara yang sama. Salam sukses dan sampai jumpa lagi.